Pertama, instruksi harian Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri dikeluarkan sebelum retret dimulai pada 21 Februari 2025 yang lalu. Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang. Saya ulangi, dalam surat instruksi atau surat instruksi harian Ketua Umum PDI Perjuangan yang lalu, Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Baru-baru ini beredar sebuah video di mana salah satu petinggi atau elit Partai PDI Perjuangan, Ahmad Basara, memberikan klarifikasi kepada publik terkait dengan surat instruksi dari Megawati Soekarno Putri. Menurut Ahmad Basara bahwa Megawati Soekarno Putri tidak pernah mengeluarkan instruksi berupa larangan terhadap kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk mengikuti kegiatan retreat. Karena menurutnya bahwa surat instruksi tersebut keluar sebelum kegiatan retreat itu berjalan. Apa bedanya? Karena memang kegiatan retreat itu kan sesungguhnya sudah diagendakan. Artinya bahwa Megawati sudah tahu kapan kegiatan retreat itu terjadi dan kapan kegiatan retreat itu dimulai. Karena sesudah agenda bahwa setelah pelantikan akan dilanjutkan dengan kegiatan retreat. Artinya bahwa sekalipun kegiatan retreat belum terjadi dan Megawati sudah mengeluarkan instruksi, setidaknya Megawati sudah paham atau sudah menyadari bahwa setelah adanya pelantikan maka akan berlanjut dengan kegiatan retreat tersebut. Sehingga sekalipun argumentasi dari Megawati bahwa mereka mengeluarkan surat itu jauh sebelum kegiatan retreat terjadi, tetapi setidaknya agenda dari pemerintah ini sudah diketahui oleh pihak PDI Perjuangan. Sehingga pernyataan atau klarifikasi dari Ahmad Basara ini sesungguhnya hanya sebuah pembelaan diri untuk menunjukkan kepada publik bahwa PDI Perjuangan tidak seperti yang dipikirkan oleh banyak orang. Baik seperti apa bentuk klarifikasinya dan apa tanggapan dari para warganet dan juga beberapa pikiran dari para pengamat, mari kita ikuti videonya satu persatu. Selanjutnya, izinkan saya mewakili teman-teman yang hadir di sini menyampaikan materi konferensi pers DPP PDI Perjuangan Selasa 25 Februari 2025. Berikut kami sampaikan keterangan resmi kepada media massa terkait instruksi harian Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri dengan nomor 7294-IN-DPP-2 Romawi -2025 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2025 yang lalu sebagai berikut. Pertama, instruksi harian Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri dikeluarkan sebelum retret dimulai pada 21 Februari 2025 yang lalu. Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang. Saya ulangi, dalam surat instruksi atau surat instruksi harian Ketua Umum PDI Perjuangan yang lalu, Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Teman-teman bisa membuka kembali materi yang tertulis dalam instruksi harian Ketua Umum PDI Perjuangan sebagaimana dimaksud. Dalam instruksinya yang dikeluarkan pada 20 Februari 2025, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri sangat jelas meminta kepada seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah di Pilkada 2024 untuk menunda terlebih dahulu perjalanan mereka ke Magelang, Jawa Tengah dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Kedua, bagaimana dengan kepala daerah asal PDI Perjuangan yang belum berangkat ke Magelang?
di mana acara retret itu diselenggarakan. Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan meminta kepada para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk tetap berada di daerahnya masing-masing supaya bisa langsung bekerja untuk melayani rakyat. Pesan Ketua Umum PDI Perjuangan kepada kader-kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja real kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerahnya masing-masing. Kehadiran fisik kepala daerah sangat dibutuhkan agar program-program yang diantaranya seperti pengentasan kemiskinan, mitigasi potensi bencana alam, penciptaan lapangan pekerjaan, pencegahan stunting, hingga pemenuhan hak-hak rakyat untuk mendapatkan makanan yang bergizi bisa segera dijalankan. Bagi PDI Perjuangan, terutama Ibu Megawati Soekarno Putri meyakini pemimpin yang langsung turun ke bawah atau turba dengan menemui rakyat merupakan langkah yang efektif untuk menyerap dan mendengar langsung aspirasi dan kebutuhan rakyat, serta kemudian memformulasikannya secara langsung ke dalam program pemerintah di daerahnya masing-masing. Selain itu, salah satu perjuangan reformasi bangsa Indonesia telah disepakati perubahan sistem pemerintahan yang awalnya bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahan daerahnya sendiri, atau yang populer kita kenal dengan istilah otonomi daerah. Nah, gue ilustrasikan kebetulan ada peserta lain yang sudah 2 hari dari dalam ngelihat serombongan kepala daerah kader PDIP yang pada ngumpul di Veranda Cafe. Samperin mungkin mereka. Pramono, main yuk. Masington, main yuk. Masington kebetulan deket sama Pramono duduknya. Mas Pram. Ya bang, kenapa bang? Itu dipanggil gitu sama kawan-kawan kita. Kita diajak main yuk. Jangan. Nanti kita dimarahin sama Ibu Ketum. Menurut gua, kali ini sepertinya Ibu Megawati dan PDIP melakukan kesalahan fatal. Pak Prabowo itu tidak ambil peduli, bahkan cenderung memaafkan selama yang diserang adalah dirinya pribadi. Tapi jika tugas-tugasnya sebagai presiden disabotase, maka ceritanya bakalan beda. Saat ini bola panas justru ada di PDIP. Karena bagaimana mereka bisa ikut retreat di Magelang tanpa Ibu Megawati harus kehilangan muka. Biar bagaimanapun mereka juga harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk bersinergi. Mendagri mengambil tindakan tegas meskipun kepala daerah dari PDIP nyusul di retret di Magelang, kemungkinan 17 orang akan dinyatakan tidak lulus. Saya kira ini adalah keputusan yang baik, di mana orang-orang seperti ini harus diberi pelajaran bahwa yang tertinggi di negara ini adalah presiden, bukan ketua partai. Bagaimana perasaan rakyat yang sudah memilih Anda ketika sekarang Anda lebih mementingkan ketua partai dibandingkan rakyat? Apa jaminannya kalau ikut retret langsung kerja benar di daerah? Buktinya terjadi itu tetot-tetot RI 36. Penyalahgunaan kod surat, tantrum-tantrum kebawahan yang menuai polemik di masyarakat. Niatnya sih untuk membangun kekompakan, tapi masa iya sampai ngabisin anggaran sebanyak itu? Belum hitungan staf dan lain-lain loh. Katanya efisiensi. Gimana sih konsepnya? Atau jangan-jangan mau buat satu komando seperti era Orde Baru? Kepala daerah hanya menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat. Padahal kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakatnya. Dan itu buah dari demokrasi pasca reformasi. Kalau sampai iya, ini sama aja merusak desentralisasi yang seharusnya bersifat otonom. Kini malah sebagai subordinat pemerintah pusat. Bagus justru beberapa kepala daerah yang menunda ikut retret ini.
menjelaskan kalau mereka bukanlah menteri yang bisa disetir oleh pemerintah pusat. Walau ada statement baru dari Pak Menteri, mereka yang menunda tidak lulus. Dah, emangnya kabinet kemarin lulus semua? Udah kerja apa untuk rakyat Indonesia? Atau jangan-jangan ada agenda politik tertutup dari Prabowo Subianto? Kan kemarin juga sudah terang-terangan membahas agenda Pilpres 2029. Baru 100 hari padahal. Itu pun banyak blundernya. Udah langsung bahas next periode. Bisa jadi ini cek ombak Prabowo Subianto. Menguji kepala daerah mana yang tidak sejalan dengan beliau hari ini. Sekaligus memetakan mesin politiknya menuju 2029 nantinya. Tahu sendiri dong politisi. Pasti ada ujung-ujungnya. Apalagi kemarin sudah ada pembahasan soal koalisi permanen. Bisa gitu ya, sesama politisi saling mengikat janji. Bukankah mereka bisanya janji ke rakyat doang ya? Menyusul sebanyak 17 kepala daerah dari PDI Perjuangan merapat ke retret kepala daerah yang lagi berlangsung di Akademi Militer Magelang. Di antaranya nih ada Gubernur Jakarta Pramono Anung, ada Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, sama Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng. Nah, walaupun sempat telat, mereka mengaku siap mengikuti sisa waktu retret sampai 28 Februari nanti. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu sebenarnya udah mewanti-wanti nih soal konsekuensi keterlambatan. Tito Karnavian sempat bilang bahwa kepala daerah yang datang terlambat dan tak menghadiri kelas retret akan memperoleh sertifikat yang beda. Bedanya gimana sih? Jadi yang hadir minimal 90%, sertifikatnya akan dinyatakan lulus. Sementara yang terlambat ikut akan mendapat sertifikat tanpa ada keterangan lulus atau hanya ditulis telah mengikuti. Yang nggak datang, nggak gabung, nyesel sendiri nanti, rugi sendiri. Kita akan bedakan dengan sertifikatnya. Yang 90% sertifikatnya lulus. Yang datang ke tengah-tengah, kita berikan sertifikat telah mengikuti. Nah, tapi menurut kamu seberapa penting sih kepala daerah ikut retret ini? Komen di bawah ya. Jika pemangkasan anggaran mengorbankan fungsi negara, itu berarti pemerintah gagal dalam menata urusan publik. Kita semua merasa harus mengingatkan bahwa pemotongan anggaran yang menekan rakyat kecil sambil melindungi elit itu bukan kebijakan ekonomi. Itu bentuk lain dari cara untuk membuat rakyat tetap lemah dan patuh. Para kepala daerah dari PDI Perjuangan mengikuti retret juga di hari keempat. Seperti salah satunya Gubernur Jakarta Mas Pram atau Pramono Anung. Dengan ikutnya mereka di hari keempat, mulai nih jadi santapan empuk untuk para buzzer Mulyono, ternak Mulyono, beserta pendukung-pendukungnya Mulyono. Mulai nih ya, isu negatif lagi gitu ya dimainkan. Seperti katanya PDI Perjuangan partai yang nggak konsisten, ternyata PDI Perjuangan lemah, dan macem-macem isu negatif yang digulirkan oleh mereka. Buat gue sih itu sesuatu yang hal biasa dan nggak aneh banget ya, karena sekecil apapun itu yang terjadi di dalam PDI Perjuangan, pasti buat mereka itu suatu santapan empuk ya, untuk digoreng, disebarluaskan, memframing biar gimana PDI Perjuangan ini seolah-olah partai yang sangat buruk, negatif gitu ya. Seperti contoh ketika instruksinya Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati ketika melarang langsung para kader PDI Perjuangan untuk mengikuti retret di Magelang, langsung tuh ya. Ada yang bilang katanya memecah belah anak bangsa, ada yang bilang Ibu Mega ini pendendam, bahkan Jokowi sendiri juga berkomentar bahwa katanya seharusnya para kepala daerah ini patuh kepada rakyat, ikut perintah presiden. Lah sementara gitu ya, Bang Sufi Dasko, Ketua Harian Partai Gerindra, sendiri tidak berkomentar apa-apa. Dia menyikapinya dengan sangat bijaksana, Bang Dasko. Dia malah bilang, ya itu urusan Kemendagri, karena retret itu acaranya Kementerian Dalam Negeri. Dia nggak mau ikut campur masalah internal PDI Perjuangan. Itu baru seorang politikus buat gue ya, Bang Dasko itu. Karena gue melihat responnya dia
fine-fine aja. Begitu juga dengan Pak Prabowo sendiri, dia juga tidak berkomentar negatif. Lah ini para buzzer dan pendukungnya Jokowi langsung tuh rame, berisik, nggak jelas. Dari sini kan kita bisa menilai ya ada apa sebenarnya. Tapi kalau gue sih boleh jujur ya, secara pribadi menilai ya, gue entah benar entah salah ya, kenapa sih Ibu Mega ini tiba-tiba bisa menginstruksikan ya kadernya untuk tidak ikut retret di Magelang. Kalau gue sih melihat ini Ibu Mega ini sedang melakukan evaluasi. Lagi pengen tes ombak siapa sih sesungguhnya memang yang benar-benar kader PDI Perjuangan murni militan ya untuk PDI Perjuangan. Karena kan ya memang di dalam tubuh PDI Perjuangan juga masih banyak ya penyusupnya, orang-orangnya si Jokowi. Jadi dengan cara instruksi Megawati seperti itu, akhirnya Ibu Mega bisa tahu nih, mana nih kader-kadernya yang memang murni orang-orang PDI Perjuangan, mana nih kader-kadernya yang memang tersusupi oleh si Jokowi. Dari sini akhirnya Mega bisa menyaring. Kalau gue sih menilai itu justru cara Mega ini sangat bagus banget ya. Toh lagi pula retret ini kan bukan suatu keharusan dan tidak ada pelanggarannya sama sekali. Secara undang-undang tidak melakukan pelanggaran. Bahkan Pak Prabowo-nya sendiri juga bilang, yang mau ikut silahkan, yang nggak mau ikut juga silahkan mundur. Presidennya sendiri sempat bicara seperti itu. Jadi nggak ada masalah tuh sebenarnya ketika Mega menginstruksikan itu semua, gitu. Karena ya pada dasarnya Ibu Mega ini kan orang yang patuh terhadap hukum, patuh terhadap undang-undang. Jika retret itu adalah suatu pelanggaran undang-undang, nggak mungkin dia berani melarang para kadernya. Seperti itu aja simpelnya. Kenapa kalian para buzzer-buzzer begonya Mulyono, pendukung-pendukungnya Mulyono pada kebakaran jenggot? Ya, gue sih sekarang malah mulai menilai nih ya, mulai ada perbedaan sudut pandang nih antara pendukungnya Mulyono murni dengan pendukungnya Pak Prabowo. Karena orang-orangnya Pak Prabowo, ya seperti Bang Dasko sendiri juga komentarnya fine-fine aja tuh. Salam Pancasila. Ada bocoran bahwa Hasto akan ditahan KPK menjelang Kongres PDIP. Kongres itu adalah pemilihan ketua umum, ya, pergantian ketua umum selama 5 tahunan sekali, ya. Jadi kenapa Hasto yang ditarget? Agar konsolidasi, agar administrasi, agar pelaksanaan acara Kongres itu semrawut, ya, kacau, atau bahkan batal, atau apalah ya, pasti ada tujuannya. Karena memang posisi sekjen ini adalah posisi penting atau kunci dalam hal kesekretariatan ya. Jadi sekretaris itulah yang mengurusi segala sesuatu ya. Ternyata arahnya ke sana, sehingga nanti akan mudah dibuat sesuai dengan skenario ya. Walaupun Bu Mega kuat, tetapi kalau kesekjenannya pincang atau bermasalah kan repot ya. Nah seperti itu. Jadi kita semua tahu targetnya, mengacau Kongres PDIP ya, pemilihan, proses demokrasi pemilihan ketua umum ya. Nah lalu apa yang terjadi nanti? Mari kita lihat. Ini akan seru. Ya bisa dibilang ini bom waktu ya. Seiring rencana tersebut mulailah dibongkar tentang masalah pagar laut. Laut kok dipagari, laut dikasih sertifikat, ini dibongkar ya. Prabowo langsung bertindak cepat dengan membongkar semua bambu-bambu yang menjadi pagar laut. Tetapi Kementerian KKP mempertahankannya. Nah ini kan rame nanti ya. Ujungnya ke siapa? Ya pastilah kalau kalian tahu ujungnya ke mantan presiden 2 periode. Ya akan terbongkar carut marut kekacauan yang ditimbulkan oleh dia. Jangan sebut nama, Mulyono atau Jokowi begitu ya. Nah ini pertarungannya seperti itu ya. Maka kita lihat bersama. Jokowi pernah mengatakan akan ada drakor, drama Korea. Ini sudah dimulai. Mari kita tunggu bersama. Sebagai rakyat, saran saya nikmati saja. Kita tunggu hasilnya episode selanjutnya.
Siapa menang, siapa kalah. Siapa menabur garam, dia menuai badai. Oke? Merdeka. Yang lucu ini Wakil Gubernur Jakarta, Kang Rano Karno. Ya, dia tidak ikut retret ke Magelang, dia langsung kerja. Ya bagus lah, langsung kerja, langsung mengeruk sungai di Jakarta. Ada 17 sungai yang dikeruk. Tapi ya lucunya itu, setelah sungai dikeruk, dia itu bingung mau ditaruh di mana hasil pengerukan 17 sungai di Jakarta itu. Emangnya dikira ngeruk di paret-paret di sawah. Kalau di sawah ya gampang, paret dikeruk, ditaruh samping paret, sekalian dibuat untuk tanggul. Nah ini Jakarta loh, Jakarta dibandingkan dengan paret di sawah. Ayo, ono ya. Tapi ya semoga saja ada tempat untuk membuang hasil kerukan dari sungai-sungai yang ada di Jakarta, dan Jakarta semakin baik saja. Amin, amin, amin. Ngapain? Aneh banget, ngapain gue mesti dendam sama Hasto? Mau dendam sama Hasto, Megawati dan gengnya nggak ada urusan buat gue. Mereka nggak ada gunanya buat gue gitu kan, dan mungkin tidak ada gunanya bagi negara ini. Cuma ya, kalau mereka ganggu negara gua, ya tentu gua juga harus bersikap dong. Masa mereka ganggu negara gua terus gua diam-diam aja? Itu bukan warga negara yang baik. Makanya lu kasih tahu mereka gitu. Hadapi saja proses hukum, hadapi saja, hormati hukum di negara ini. Jangan bikin gaduh ya. Jangan gangguin negara gua. Ya kalau mereka gangguin negara gua, ya gua tentu akan bersikap. Gitu aja lah, ya. Adian selaku kader PDI Perjuangan bersama kader-kader PDI Perjuangan yang lain mengerahkan ratusan massa berdemo. Ya. Saya pikir demo itu adalah demo mendukung segera disahkannya undang-undang perampasan aset. Itu keren banget itu. Lah ternyata itu demo apa? Kamu tahu nggak? Demo ya untuk membebaskan Hasto. Demo ketidakterimaan Hasto ditangkap di penjara. Duh. Yang saya kenal PDI Perjuangan adalah partai pembela wong cilik, ternyata pembela mafia. Ya benar. Yang di penjara itu adalah kader PDI Perjuangan. Tapi namanya kader PDI Perjuangan yang kalau salah ya sampai dia keterlibatan masalah hukum dan KPK sudah menetapkan tersangka dan dipenjara, dijebloskan penjara, ya sudah. Harusnya PDI Perjuangan sebagai partai besar dan menjadi partai yang menjadi contoh kiblat untuk partai-partai yang lain, seharusnya ya bisa memberikan contoh yang baik ya. Bagaimana menegakkan hukum ini seadil-adilnya. Jika ada kadernya punya bersalah, silahkan ya. Tidak perlu melibatkan suatu hal apa-apa, harusnya mendukung hukum. Tapi ini kok malah didemo ya KPK. Aneh. Oke ya. Ya, itu adalah hak mereka. Saya pikir cukup dulu. Sekarang Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri pernah mengancam akan mendatangi kantor KPK saat Sekjen Hasto Kristianto ditahan. Kini KPK mempersilahkan jika Megawati hendak mendatangi kantor mereka. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 24 Februari yang merespons perihal pernyataan Megawati yang akan mendatangi kantor KPK jika Hasto ditahan. Ibnu mempersilahkan Ketum PDIP itu agar datang ke kantor KPK. Pasalnya hal itu merupakan hak dari Megawati Soekarno Putri sendiri. Diketahui pernyataan Megawati itu disampaikan saat peluncuran dan diskusi buku bertajuk Pilpres 2024 antara hukum, etika, dan pertimbangan psikologis. Pernyataan itu disampaikan Megawati di Jakarta pada Kamis 12 Desember 2024 lalu. Kala itu Megawati sesumbar akan mendatangi KPK jika Hasto ditahan, lantaran ia merupakan Ketua Umum PDIP yang bertanggung jawab terhadap sekjennya. Lantas pernyataan Megawati itu kembali diperbincangkan saat kini KPK telah menahan Hasto pada Kamis 20 Februari 2025 malam. Sejumlah pihak mempertanyakan akankah Megawati benar-benar mendatangi KPK. Oke ya. Ya, itu adalah hak mereka.
Saya pikir cukup dulu. Sekarang ya ini, dan silakan nanti kalau mau melihat di 27 Februari 2025 langsung di tempat penyimpanan di Cawang. Namanya apa Mas? Rukbasan KPK. Rukbasan KPK. Oke, terima kasih semua kawan-kawan ya. Dan kepada yang terhormat Bapak Wayan Koster, Gubernur Bali terpilih yang baru saja dilantik, dengarlah suara-suara mereka. Mereka semuanya kecewa terhadap tindakan Bapak yang tidak mengikuti retret. Ini bukan hanya masalah kegiatan retret, tapi hubungan yang harmonis akan terganggu antara Bapak selaku gubernur dengan pemerintah pusat. Yang membuat saya terheran-heran, Bapak selaku gubernur, di mana Bapak sudah menjabat untuk kedua kalinya, mengapa Bapak tidak mengetahui bahwa seorang gubernur itu adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat? Dengan kata lain, seorang gubernur itu adalah pemerintah pusat yang berada di daerah. Oleh karena itu, saya menilai tindakan Bapak ini sangat aneh dan konyol. Nah, oleh karena itu, demi nama baik Bapak, demi kepercayaan masyarakat rakyat Bali, khususnya terhadap kepemimpinan Bapak, saya berharap Bapak mempertanggungjawabkan tindakan Bapak ini. Saya mohon Bapak nanti menjelaskan kepada publik apa alasannya Bapak tidak mengikuti retret. Nah, Bapak Wayan yang terhormat, inilah suara-suara mereka. Saya sebagai masyarakat Bali sangat menyayangkan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur yang diduga tidak memenuhi panggilan kepala negara mengikuti retret. Sangat dangkal nilai kesadaran bernegara dan berbangsa. Gubernur Bali gablek. Dinamika internal PDIP semakin terlihat dengan adanya dua sikap berbeda dari kepala daerahnya dalam mengikuti retret di Akademi Militer, Akmil, Magelang. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, bersama 18 kepala daerah lainnya, akhirnya mengikuti retret, sementara Gubernur Bali, Wayan Koster, dan sejumlah kepala daerah masih menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Pramono Anung tiba di lokasi pada Senin, 24 Februari 2025, pukul 13.05 WIB, mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam. Keikutsertaan Pramono dalam retreat merupakan keputusan yang diambil setelah berbagai pertimbangan. Pramono memastikan bahwa keputusan ini berada dalam koridor komunikasi yang baik dengan pimpinan partai. Ketidakikutsertaan Wayan Koster. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster dan sejumlah kepala daerah dari Bali memilih tetap mengikuti instruksi Megawati dengan tidak menghadiri retreat. Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriyatna, menyatakan bahwa para kepala daerah PDIP dari Bali masih menunggu arahan lebih lanjut. Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, turut mengonfirmasi bahwa Koster tidak ikut serta dalam rombongan kepala daerah yang sudah berada di Akmil. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya, melihat keputusan menunda keikutsertaan dalam retreat lebih disebabkan oleh situasi internal partai yang membutuhkan konsolidasi setelah penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Yunarto menilai bahwa ketidakhadiran sebagian kepala daerah bukan merupakan bentuk boikot terhadap retreat, melainkan bagian dari strategi partai dalam respons dinamika yang terjadi. Dengan semakin banyaknya kepala daerah yang mengikuti retreat, Yunarto menekankan bahwa hal ini bukan bentuk pembangkangan terhadap instruksi Megawati, melainkan strategi internal partai. Kini, perhatian tertuju pada langkah berikutnya bagi kepala daerah yang masih menunggu instruksi, termasuk Wayan Koster dan kepala daerah Bali. Saya Sudarsono, mantan kader PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi yang telah dipecat oleh Hasto Kristianto. Pada kesempatan hari ini, saya datang ke kantor KPK. Saya ingin sujud syukur di depan kantor KPK ini atas ditolaknya pra-peradilan yang kemarin diajukan oleh Hasto. Dan kebetulan saya dengar info dari teman-teman media bahwa hari ini sebenarnya Hasto
akan dipanggil. Tapi nampaknya juga belum bisa datang lagi. Ya saya harap dengan hormat, Hasto, jangan permainkan nasib bangsa dan kondisi masyarakat. Kita rakyat dalam berbangsa dan bernegara ingin dalam kondisi sejuk. Negara Republik Indonesia tercinta juga tidak hanya ngurusi PDI Perjuangan dan tidak hanya milik PDI Perjuangan. Saudara Hasto, mari taati proses hukum yang ada. Apa yang sudah Anda perbuat, silahkan Anda pertanggungjawabkan. Kalau sidang pra-peradilan sudah ditolak, ya monggo ikuti proses selanjutnya. Kalau Anda masih mau mengajukan dan mengajukan lagi, itu juga hak saudara. Tetapi bangsa ini juga butuh ketenangan. Kami rakyat Indonesia, dan saya sebagai kader partai yang Anda pecat pun, saya juga terima. Saya dari Pemalang, Jawa Tengah, saja bisa datang. Apakah Mas Hasto juga perlu ikut kami menjemput kalian? Menjemput Mas Hasto pakai motor atau pakai odong-odong? Jadi nanti Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan pulang dari ibadah umroh, datang, terus Anda datang lagi nangis ke Ibu, mewek-mewek lagi ke Ibu Megawati Soekarno Putri untuk jenengan jadikan pelindung lagi. Harapan saya yang pernah mantan sebagai kader PDI Perjuangan, saya berharap janganlah. Mari kesatria Saudara Hasto, ikuti proses yang ada, ke depan atau apa ya monggo. Apa yang sudah Anda perbuat, Anda pertanggungjawabkan. Saya dipecat HK per Januari kemarin. Karena selama ini mungkin teman-teman media, kalau TV One mesti tahu, saya pernah di TV One, terus di Tribun, di Detikcom, saya pernah menyampaikan bahwa memang selama ini saya mengkritisi Saudara Hasto. Saya kader PDI Perjuangan yang sejak dari tahun 98 saya sudah struktur partai di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang sampai sekarang. Saya pengurus partai yang tidak terputus ya. Saya pengurus partai terus, tidak pernah terputus. Tetapi sejak Januari kemarin saya dipecat gara-gara saya statement di media. Itulah yang menjadi dasar hukum oleh Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan untuk memecat saya. Sesederhana itu. Mengkader partai, mengkritisi, tapi kami dipecat. Kami terima itu. Jadi nasib kami ya hampir seperti Pak Jokowi ya. Dan politik pembangkangan. Saatnya membongkar kerusakan yang selama ini terjadi. Ketika Megawati Soekarno Putri mengeluarkan instruksi larangan bagi kepala daerah kader PDIP untuk menghadiri retret yang diadakan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di Akademi Militer Magelang, publik seharusnya tidak hanya melihat ini sebagai aksi politik biasa. Ini bukan sekadar keputusan partai. Ini adalah bentuk pembangkangan terbuka terhadap pemerintahan yang sah. Lebih jauh lagi, ini adalah bukti nyata bagaimana PDIP selama ini telah menggerogoti sistem negara dari dalam dengan cara-cara yang tidak hanya menghambat, tetapi juga merusak jalannya pemerintahan. Mari kita telusuri dengan lebih jernih. Apa yang sebenarnya terjadi? PDIP tampaknya masih belum bisa move on dari kekalahan di Pilpres 2024. Sindrom partai besar yang tidak bisa menerima realitas membuat mereka lebih sibuk mencari kambing hitam daripada melakukan refleksi diri. Mereka tak lagi berperan sebagai oposisi kritis yang membangun, melainkan berubah menjadi kelompok politik yang seolah-olah merasa berhak menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh memimpin negeri ini. Megawati dengan sikapnya yang otoriter memerintahkan kepala daerah kadernya untuk memboikot retret kepala daerah. Alasannya, seolah-olah ini adalah langkah untuk melindungi PDIP dari tekanan politik. Padahal ini lebih mirip sikap anak kecil yang ngambek karena tidak mendapat perhatian. Mari kita pikirkan sejenak. Kepala daerah yang telah terpilih melalui proses demokratis sejatinya adalah pelayan rakyat. Namun, PDIP ingin memastikan bahwa mereka tetap menjadi pelayan partai. Di sini kita melihat sebuah konsep demokrasi yang bengkok, demokrasi yang hanya dijadikan alat untuk berkuasa. Tetapi ketika kekuasaan lepas, mereka berubah menjadi kelompok yang siap mengacaukan stabilitas politik. Instruksi Megawati ini juga berkelindan erat dengan kasus hukum yang sedang menjerat Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. PDIP dengan penuh keyakinan membangun narasi bahwa kasus hukum ini adalah rekayasa politik yang didalangi oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Lucunya, mereka lupa bahwa KPK yang sekarang masih beroperasi adalah hasil dari revisi UU KPK yang mereka sendiri restui saat berkuasa. Ketika KPK menyasar lawan politik PDIP,
Itu disebut penegakan hukum. Tapi begitu Hasto kena, mendadak semuanya berubah menjadi kriminalisasi. Standar ganda seperti ini adalah bukti nyata bahwa PDIP tidak pernah benar-benar peduli pada supremasi hukum. Mereka hanya peduli pada bagaimana hukum bisa dikendalikan untuk kepentingan mereka sendiri. Jika memang tidak bersalah, kenapa harus takut? Kenapa harus membangun propaganda besar-besar? Jujur ya, saya sebagai rakyat Indonesia tidak merasa terwakili gitu loh dengan aksi mahasiswa ini. Ini mereka ini bukan mahasiswa, melainkan mahasiswa yang hanya menggerakkan demo hanya untuk dibayar gitu loh oleh gerombolan-gerombolan sakit hati dan pemecah belah di negara ini. Sangat disayangkan hal seperti ini. Karena mereka ini bukan mahasiswa. Kalau memang mereka mahasiswa, seharusnya mereka demo tentang rancangan undang-undang perampasan aset koruptor yang sampai sekarang belum disahkan di DPR. Jadi untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto, tolong Pak menjadi atensi khusus untuk Bapak Presiden agar Bapak bisa mengamankan hal-hal seperti ini dari negara ini. Karena ini adalah gerombolan-gerombolan mahasiswa, bukan mahasiswa. Menjadi oposisi itu sah, bahkan penting dalam demokrasi. Tapi mari kita bedakan antara oposisi dan pembangkangan. Oposisi itu mengkritik dengan solusi, bukan melawan negara dengan sikap kekanak-kanakan. Kalau kalian, para kepala daerah dari PDIP, merasa tidak bisa diatur oleh Presiden Prabowo, ada solusi yang sangat sederhana. Mundur! Jangan jadi pengecut yang hanya bisa berkoar-koar dari balik kenyamanan jabatan. Mundurlah dari kursi gubernur, bupati, atau wali kota. Jangan hanya menikmati gaji dari uang rakyat, fasilitas negara, dan segala kemewahan yang disediakan pemerintahan. Lalu ketika diminta patuh pada kebijakan pusat, kalian malah membangkang. Ini sikap yang memalukan. Kalau memang kalian lebih setia pada Megawati daripada pada Indonesia, buatlah pilihan yang jelas. Lihat saja bagaimana Megawati Soekarno Putri memerintah partainya seperti kerajaan pribadi. Beliau menginstruksikan agar kepala daerah dari PDIP tidak menghadiri acara retreat di Akademi Militer Magelang. Ini instruksi yang jelas-jelas bertentangan dengan semangat pemerintahan yang solid. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian setelah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. There's nobody else.